Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will presentation our material about hubungan negara dengan warga negara. Before we start, let me introducing our team. The first is Aditya F44117048. Second is Renalda Priscilia F44119031. And the last is myself, Nurul Aulia Munir F44119071. Materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudara Aditya. Saudara Aditya, mari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya. Saya akan membawakan materi hubungan negara dan warga negara. Adapun poin yang saya bawakan yaitu hak dan kewajiban negara dan warga negara. Pengertian ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yang menyebutkan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. Adapun kewajiban asasi, kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingannya dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Dan poin kedua yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila. Dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia di Indonesia mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan berkembangnya pelanggaran-pelanggaran HAM yang semakin meningkat intensitas maupun ragamnya. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara maupun warga negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Suatu hal tidak dapat dilaksanakan sebelum mengetahui benar apa yang hendak dilaksanakan. Untuk melaksanakannya diperlukan pedoman, dan agar pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan harapan, maka perlu ada institusi yang mengawal pelaksanaan tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu negara dan warga negara dalam sistem kewarganegaraan Indonesia. Salah satu persyaratan diterimanya status seseorang di dalam sebuah negara adalah adanya unsur negara yang diatur menurut ketentuan hukum tertentu, sehingga warga negara yang bersangkutan dapat dibedakan dari warga negara lain. Pengaturan mengenai kewarganegaraan biasanya ditentukan berdasarkan salah satu dari dua prinsip, yaitu prinsip ius soli atau prinsip ius sanguinis. Yang dimaksud dengan ius soli adalah prinsip yang berdasarkan daripada pengertian hukum mengenai tanah kelahiran, sedangkan ius sanguinis berdasarkan diri pada seseorang yang dilahirkan dalam wilayah hukum suatu negara. Secara hukum dianggap memiliki status kewarganegaraan dari negara tempat kelahirannya. Negara Amerika Serikat dan kebanyakan negara di Eropa termasuk menganut prinsip kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini, sehingga siapa saja yang dilahirkan di negara-negara tersebut secara otomatis diakui sebagai warga negara. Oleh karena itu, sering terjadi warga negara Indonesia yang sedang bermukim di negara-negara di luar negeri, misalnya karena sedang mengikuti pendidikan atau sebagainya, melahirkan anak, maka status anaknya diakui oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai warga negara Amerika Serikat, padahal kedua orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang hubungan negara dan warga negara. Hubungan antara negara dan warga negara identik dengan adanya hak dan kewajiban antara warga negara dengan negaranya ataupun sebaliknya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan kesejahteraan, keamanan, dan perlindungan terhadap warga negaranya, dan serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Sebaliknya, warga negara wajib membela negaranya dan berhak mendapatkan perlindungan dari negaranya.
Di Indonesia, seringkali terjadi adanya kesenjangan negara antara peranan negara dengan kehidupan bangsa. Dan terdapat beberapa teori hubungan negara dengan warga negara, yaitu teori pertama yaitu teori Marxis. Teori Marxis yaitu negara hanyalah sebuah panitia yang mengelola kepentingan kaum borjuis sehingga sebenarnya tidak memiliki kekuasaan yang nyata. Yang kedua, teori pluralis. Dalam teori pluralis ini merupakan negara merupakan alat dari masyarakat sebagai kekuatan eksternal yang mengatur negara. Dalam masyarakat terdapat banyak kelompok yang berbeda kepentingannya, sehingga tidak ada kelompok yang terlalu dominan. Yang ketiga, ada teori organis. Teori organis merupakan negara yang alat dari masyarakatnya tetapi merupakan alat dari dirinya sendiri. Jadi negara mempunyai misinya sendiri, yaitu misi sejarah untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Dan yang keempat yaitu teori elit kekuasaan yang merupakan bentuk kritik terhadap teori pluralis. Menurut teori ini, meskipun masyarakatnya terdiri dari bermacam-macam kelompok yang pluralitas, tetapi dalam kenyataannya kelompok elit penguasa datang hanya dari kelompok masyarakat tertentu. Jadi kesimpulan dari materi presentasi kami kali ini ialah hubungan antara bangsa, negara, dan warga negara, demokrasi, dan hak asasi manusia sangat erat kaitannya. Maka dari itu, apabila salah satu unsur negara terpisah atau dihilangkan, maka akan terjadi kemerosotan dari negara tersebut. Seperti yang tercantum dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, memuat prinsip bahwa hak asasi manusia harus dilihat secara holistik, bukan parsial, sebab hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat dari manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.